Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, atau tema 4F ya. Silakan kalian keluarkan buku tematik 4F-nya. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, sebelum belajar sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ketiga, kalian buka halaman 14. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Itu IPS, kalian tulis di sampingnya IPS ya. Yang kedua, menjelaskan manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat, PPKN. Yang ketiga, mendeklamasikan dan menuliskan unsur-unsur puisi. Itu bahasa Indonesia ya. Selanjutnya untuk muatan IPS, kalian buka halaman 15. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Ya. Di Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Nah, sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah itu dipengaruhi oleh keadaan atau kenampakan alamnya. Nah, kenampakan alam di Indonesia itu beragam-ragam. Ada wilayah dataran tinggi, ada dataran rendah, dan pantai. Ya, maka jenis sumber daya alam di suatu daerah pun akan berbeda-beda. Nah, keragaman sumber daya alam di Indonesia itu mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencarian masyarakatnya. Ya, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat itu digunakan untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, pengelompokan jenis usaha berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam. Sudah ada di buku paket kalian ya. Kalian buka halaman 16. Nah, di situ ada 4 jenis usaha. Yang pertama, usaha agraris. Nah, usaha agraris itu apa? Usaha yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan air. Tanah atau air. Contohnya apa? Nih, seperti gambar ya. Contohnya pertanian. Contohnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif itu apa sih? Usaha yang mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang tersedia. Contohnya apa? Contohnya nih pertambangan ya pada gambar. Di situ ada pertambangan batu bara, pertambangan nikel, dan masih banyak lainnya. Pertambangan minyak bumi ya. Terus pembuatan garam. Yang kedua, usaha industri. Usaha industri apa? Artinya usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang siap dikonsumsi. Itu industri. Contohnya apa? Contohnya pabrik sepatu, pabrik bahan makanan, dan masih banyak lainnya ya. Yang keempat, usaha jasa. Apa usaha jasa itu? Usaha yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Contohnya apa? Contohnya jasa angkutan, penjahit, pergudangan, dan keuangan. Nah, 4 usaha ini harus kalian pahami ya, dan kalian hafalkan.
Sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Di buku paket kalian tidak ada ya, ini hanya tambahan saja dari Bu Lita. Contohnya apa sih? Nah, ini angin. Angin ini dimanfaatkan manusia untuk membangkitkan listrik. Yang kedua, ini sungai. Nah, sungai untuk budidaya ikan dan udang atau bisa digunakan untuk ini ya, jual beli. Tuh, proses jual beli. Nah, menggunakan kapal terapung ya. Perahu terapung. Yang ketiga, jagung. Nah, jagung ini bisa dimanfaatkan manusia sebagai bahan sumber makanan atau bisa digunakan untuk bahan kerajinan ya. Yang keempat, tanah liat. Tanah liat ini dimanfaatkan manusia untuk membuat gerabah ya. Makanya kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah ya, karena Allah telah melimpahkan banyak sumber daya alam di sekitar kita ya. Nah, dan sumber daya alam tersebut itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan itu harus dengan cara bijak dan tidak berlebih-lebihan ya, agar sumber daya alamnya tidak cepat punah atau habis ya, maka harus bijak dalam pemanfaatannya. Sekarang pembelajaran ketiga, muatan PPKN, bisa kalian buka halaman 17, yaitu menjelaskan manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat ya, bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Nah, melalui apa pemenuhan kebutuhan tersebut? Yaitu melalui penggapaian cita-cita. Cita-citanya itu dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contohnya apa sih pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama? Nah, ini ada nelayan. Nelayan ini bekerja sama untuk mendapatkan ikan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, pegawai kantor. Pegawai kantor ini juga membutuhkan kerjasama ya, teamwork yang baik agar perusahaannya maju dan maju dan berkembang ya. Yang ketiga, pekebun teh. Nah, pekebun teh ini juga membutuhkan kerjasama agar pekerjaan cepat selesai, agar produksi tehnya dapat berjalan dengan baik ya, dan masih banyak lainnya. Nah, dari kerjasama tersebut ada manfaatnya. Ada manfaat atau 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing ya. Jika ada teman atau ada orang yang memiliki kekurangan, ya sebaiknya seyogyanya kalian harus melengkapi atau tidak boleh menghina ya. Yang kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang keempat, belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Nah, 4 manfaat ini sangat bermanfaat dalam menggapai suatu pekerjaan atau cita-cita ya. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia, yaitu mendeskripsikan isi puisi. Pada buku paket kalian halaman 18, di situ tidak dijelaskan. Ini Bu Lita beri tambahan saja ya, boleh dicatat kalau mau dicatat. Nah, dalam mendeskripsikan isi puisi, mendeskripsikan itu sama saja dengan menggambarkan. Jadi dalam puisi itu puisinya menggambarkan tentang apa sih, menjelaskan tentang apa sih. Nah, ada langkah-langkahnya agar ada langkah-langkahnya yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui hal apa sih yang disampaikan oleh penyair. Penyair itu yang membuat puisi ya, atau yang mengarang puisi. Nah, yang pertama apa? Kalian harus membaca puisi dengan seksama.
dibaca puisinya, dipahami, diulang-ulang sampai benar-benar paham maknanya atau artinya ya. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Misalkan ada kata-kata kiasan yang sukar dipahami, itu bisa kalian cari artinya atau maknanya di kamus atau bertanya kepada guru atau sekarang zaman canggih ya, bisa tanya di Google. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Selanjutnya, pembelajaran keempat, kalian buka buku paketnya, halaman 22. Ya. Tujuan pembelajaran 4 ini yaitu yang pertama, menjelaskan keragaman aktivitas manusia dan manfaatnya, pelajaran PPKN. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, IPS. Yang ketiga, membuat puisi sesuai dengan ciri-ciri puisi. Itu bahasa Indonesia. Kalian buka sekarang halaman 23, pembelajaran keempat, muatan PPKN, yaitu mengenal keragaman aktivitas manusia dan manfaatnya. Ya, bahwa setiap manusia itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam meraih cita-citanya. Ya. Nah, ada misalkan Dedi ingin menjadi atlet bulu tangkis yang handal, maka ia pun berlatih dan sering mengikuti perlombaan bulu tangkis, ya. Dan dia juga harus menjaga kesehatannya agar dapat terus berlatih. Nah, misalkan contohnya lagi Nina memiliki cita-cita menjadi guru, maka dia harus rajin membaca buku agar pengetahuannya bertambah, agar wawasannya menjadi luas, ya. Nah, untuk itu meskipun mereka berbeda cita-cita, ya, kegiatan yang mereka lakukan beragam, akan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Yaitu meraih cita-cita yang diimpikannya atau diinginkannya. Contohnya apa? Nah, ini contoh cita-cita. Jika kalian ingin menjadi dokter, ini contoh dokter ya, maka hal apa sih yang dapat kalian lakukan? Nah, belajar dengan giat, rajin membaca tentang kedokteran, ya, bisa mengikuti seminar-seminar. Dan yang kedua, pemain sepak bola. Kalau pemain sepak bola bagaimana? Bisa rajin berlatih sepak bola, melihat permainan sepak bola di TV agar mengetahui taktik, dan mengikuti lomba-lomba sepak bola agar terlatih, ya. Yang ketiga, guru. Nah, kalau guru ini juga sama seperti yang tadi ya, sudah Berita jelaskan, rajin belajar agar wawasannya semakin luas, rajin membaca buku, ya. Kalau ustadz bagaimana? Kalau ustadz yaitu sama, rajin membaca buku tentang keagamaan, menghafal hadis-hadis, dan sering mengikuti kajian-kajian ustadz lainnya, ya, agar mengetahui cara-cara ustadz tersebut dalam penyampaian ke jamaahnya, ya. Yang selanjutnya, muatan IPS, kalian buka halaman 24. Nah, menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Ini sama seperti pembelajaran ketiga ya, kurang lebih sama. Nah, perbedaan kenampakan alam di Indonesia itu mempengaruhi keragaman. Tadi sudah dijelaskan pada pembelajaran ketiga ya. Misalnya apa? Misalnya mereka yang hidup di sekitar wilayah pegunungan, mereka meyakini bahwa yang diperoleh itu bersumber dari alam tempat tinggal mereka, ya. Sumber daya alam tersebut tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalkan, nah ini ada emas. Emas digunakan manusia sebagai bahan baku perhiasan.
Yang kedua, belerang. Belerang sebagai bahan baku kosmetik. Yang ketiga, grafit sebagai bahan baku pensil. Dan masih banyak ya sumber daya alam lainnya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi pemanfaatan sumber daya alam ini harus dengan cara yang bijak ya, dan tidak boleh berlebihan. Selanjutnya pembelajaran keempat muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat puisi sesuai dengan ciri-ciri puisi. Nah, orang yang menulis puisi itu tujuannya karena apa sih? Karena mereka ingin melukiskan, menceritakan suatu objek yang ada dalam pikirannya, yakni adanya objek yang ingin dipersoalkan ada di dalam ataupun di luar dirinya. Nah, orang menulis puisi itu tidak hanya menulis saja, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat puisi, yaitu yang pertama, isi puisi sebaiknya sesuai dengan tema. Misalkan temanya tentang perbedaan, berarti setiap baris puisimu harus berhubungan dengan perbedaan yang kamu maksud, ya. Yang kedua, gunakan kata-kata hiasan atau kata-kata indah dalam puisimu. Dan yang ketiga, usahakan setiap bait puisimu memiliki rima. Rima itu kesamaan bunyi akhir pada baris puisi ya. Agar tujuannya apa? Agar puisimu terlihat lebih indah dan menarik ya, menarik pembaca. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita, kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan memahami serta mendengarkan penjelasan Bu Lita. Apabila ada yang kurang dimengerti silakan bertanya ya. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.